Halo Sobat Rebahan, di video kali ini BP Channel masih melanjutkan cerita yang kemarin. Bagi kalian yang baru bergabung, bisa dukung BP Channel dengan cara subscribe dan like ya. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita menyorot Banjo yang masih dalam mode burung hantunya, yang dalam perjalanan menuju rumahnya. Ternyata aksinya kali ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Mau bagaimanapun rasa penasarannya untuk mengetahui siapa orang yang memiliki kekuatan seperti iblis darah besi sangat membuatnya ingin segera menyelidikinya. Dia menebak pasti nanti akan kena omelan karena telah pergi tanpa memberitahu siapapun. Lalu kita diperlihatkan keramaian dari kota Huamukuan yang didatangi oleh orang-orang dari berbagai tempat untuk menghibur diri. Bisa dibilang kota ini sangat terkenal di daratan ini. Di sana ada berbagai macam barang antik yang didapat berdasarkan sejarahnya. Ditambah lagi berbagai makanan khas dari kota Huamukuan. Salah satunya yaitu pangsit pedas api penyucian yang sudah sangat populer untuk dijadikan menu utama yang harus dicoba. Berbagai pedagang yang sedang mempromosikan tempat kulinernya bahkan memberitahu bahwa ketua sekte angin barat juga pernah makan daging goreng di restorannya. Bukan hanya wisata kulinernya saja yang ramai pengunjung, tapi ada tempat yang gak kalah ramai juga, yaitu wisata air panas yang menjadi ciri khas kota Huamukuan. Di sana juga terdapat sebuah pertunjukan dari suku laba-laba yang akan segera dimulai. Bagi mereka yang usai berperang dan datang berlibur di kota Huamukuan sangatlah tepat. Setelahnya diperlihatkan Banjo yang sudah masuk ke dalam ruangannya. Dia merasa kecapean karena perjalanannya yang lumayan menguras tenaga. Dia juga merasakan kedatangan seseorang dari arah luar. Ternyata dia adalah Koryong, salah satu bawahan kepercayaannya. Dia menanyakan masternya yang habis pergi dari mana, kenapa tidak mengabarinya terlebih dahulu. Banjo beralasan, tadi ada urusan yang darurat dan tidak bisa mengulurnya lagi. Koryong kesana membawakan informasi bahwa 3 saudari dari Sekte Api Timur telah datang dan menyuruh masternya untuk segera menemui mereka. Banjo tidak tahu jika mereka sudah datang dengan begitu. Dia akan bersiap-siap dulu sebelum menemui mereka. Scene berganti ke 3 saudari dari Sekte Api Timur yang sedang menikmati jamuan yang dihidangkan. Mereka juga terlihat sangat puas dengan hidangan-hidangan itu. Setelah berjalan mengikuti aroma samar-samar, ternyata ada 3 bunga musim dingin di depan mata. Secara spontan mereka bertiga sangat girang dengan pujian yang terlontar. Ternyata itu Banjo yang sudah datang dengan memberi salam kepada mereka. Dia sangat tersanjung dengan kedatangan para tetua dari Sekte Api Timur. Akhir-akhir ini hidup sangat sulit. Kami kemari mau mengobrol denganmu. Anda datang ke tempat yang tepat. Master Banjo sangat tampan sekali sih. Waktu muda dulu kita juga cantik-cantik kan? Hahaha, kau sudah mabuk ya? Sepertinya mereka sudah sangat akrab hingga tidak ada rasa canggung di antara mereka. Lalu Banjo memberikan amer kepada mereka sebagai hadiah pertemuan. Dia sangat terkejut akan kedatangan mereka yang secara tiba-tiba, serta menanyakan apa ada yang sedang mereka khawatirkan, sehingga memutuskan untuk datang ke kota Huamukuan. Mendengar pertanyaan itu, salah satu dari mereka bingung, entah harus mulai dari mana. Dirasa kepalanya mau pecah gara-gara si bodoh dari Sekte Langit Utara itu. Setahu Banjo, posisi ketua Sekte Langit Utara sudah diturunkan kepada anak muda yang terbilang unggul. Dia bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan itu. Ya, dan semua itu dibenarkan oleh mereka.
Ada kelompok yang iri dengan ketua yang baru itu, dan mereka semua membuat kekacauan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang iri untuk membunuhnya dengan kemampuan yang buruk. Kecuali anak kecil, tetua baru itu membunuh atau mengurung mereka semua di penjara. Masalahnya ada anak-anak yang kabur dan mereka mempunyai suatu jurus misterius dan aneh. Bahkan orang-orang dari sekte Api Timur yang tidak ada kaitannya pun tak luput menjadi korban dari kejadian itu. Jadi mau tidak mau, mereka para tetua sekte Api Timur harus membereskan yang diakibatkan dari sekte Langit Utara. Setelah mendengarkan keluhan dari para tetua itu, Banjo memberikan isyarat kepada Koryeong. Entah apa yang dimaksud, tapi terlihat isyarat itu langsung diiyakan oleh Koryeong. Karena itu juga 3 saudari dari sekte Api Timur datang ke kota Hwamukwon sekedar untuk mencari hiburan. Dan di sana Banjo masih menyambut mereka dengan ramah sambil menuangkan amer ke gelas dan mengobrol santai. Tapi untuk Koryeong bergegas untuk pergi dari sana untuk menjalankan instruksi dari masternya. Dia terus berjalan menaiki sebuah tangga untuk menuju suatu tempat. Terlihat dia menemui seseorang yang berbadan besar serta akan ditunjuk untuk menjalankan tugas dari masternya. Hyugo, berhenti sebentar. Akhirnya kau punya keinginan untuk makan malam denganku ya? Kalau begitu aku akan bersiap-siap terlebih dahulu. Tidak usah aneh-aneh. Saat ini ada seseorang yang harus kau cari. Hahaha, sepertinya ini tugas yang sulit. Tapi kau tidak lihat, aku lagi sibuk sekarang. Tugasku belumlah selesai. Meski Hyugo bersikeras untuk menolak perintah itu, namun Koryeong mempertegas bahwa ini permintaan dari masternya. Jadi harus segera mungkin melaksanakan karena dinilai sangat penting. Hyugo menebak pasti permintaan ini berkaitan dengan nenek-nenek dari sekte Api Timur. Sebenarnya dia mau menolak mentah-mentah perintah ini, tapi berhubung Koryeong yang memintanya, maka dengan senang hati dia akan melaksanakan tugas ini. Di sana juga dia mengajukan sebuah pernyataan. Sebagai gantinya Koryeong harus makan malam dengannya. Meski usaha membujuknya sudah berkali-kali, dengan mudahnya Koryeong menolak ajakan itu dengan mentah-mentah. Dia beralasan tidak mau makan malam dengan ngengat, dan itu cukup membuat Hyugo kesal. Terus dilanjutkan Koryeong yang berbicara. Pastinya Hyugo tahu apa yang harus dilakukan tanpa dirinya memberikan informasi yang panjang lebar. Dengan begitu dia menyuruh untuk cepat melaksanakan tugasnya dan kembali membawa hasil yang memuaskan. Hyugo mengiyakan perkataan itu dan langsung akan pergi dan kembali secepatnya. Dia mulai melompat ke atas genteng dan bersiap-siap untuk memulai aksinya. Setelah melihat-lihat keadaan sekitar, dia langsung menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Kupu-kupu mulai keluar dari mulutnya dan berterbangan sesuai perintah. Ya, itu memang salah satu skill yang dia punya, yang bernama hembusan kupu-kupu hijau. Jika dilihat dari bawah, skill itu sangat indah jika dilakukan pada malam hari, karena seperti menghiasi langit dengan cahaya hijau dari kupu-kupu miliknya. Lalu terlihat seorang pelayan perempuan yang sedikit memuji. Kawanan ngengat milik Hyugo sangat cantik sekali, tapi jika terlalu dekat malah akan membuat mereka jijik. Kalau boleh jujur, Hyugo itu seleranya tinggi, padahal dia bau dan tidak punya sopan santun. Lucu sekali kalau lihat tingkah genitnya yang kaku sama perempuan. Pelayan-pelayan itu terlihat sedang menggosip tentang Hyugo. Namun terlihat Koryeong yang sedikit kesal karena mendengar kata-kata itu. Dia sempat membela Hyugo dengan mengatakan bahwa itu kupu-kupu, bukan ngengat, dan menyuruh pelayan-pelayan itu untuk melanjutkan pekerjaan mereka.
Dengan spontan mereka sangat panik dan hanya bisa mengiyakan kata-kata dari Koryong. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena ditegur langsung oleh orang kepercayaan dari Master Banju. Setelahnya Koryong memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu scene berganti ke tempat Banju. Salah satu dari saudari itu menanyakan, sebenarnya tadi siang dia pergi kemana? Mereka berpikir apa ada hal yang menarik yang tidak mereka ketahui. Dengan muka santainya Banjo beralasan bahwa sulit baginya untuk mengatakan apa yang terjadi. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiga saudari itu langsung bertanya, apakah Banjo mempunyai seorang pacar, hingga sulit untuk mengatakan kepada mereka. Hahaha, bukan hal penting kok. Hanya saja untuk sesaat saya merasakan tanda-tanda dari iblis darah besi. Mendengar penjelasan itu, tiga tetua dari Sekte Api Timur langsung tersentak. Lalu scene berganti yang menyorot Bira sedang tertidur. Karena terlalu mabuk di sana, jelas sekali bahwa dia sangat nyenyak saat tertidur. Namun tiba-tiba ibu beruang membangunkannya dengan mengambil selimut. Dan hal itu sangat membuat Bira sangat kaget. Apa yang kau lakukan, Boro? Kenapa kau membangunkan aku di tengah malam begini? Dan tingkahmu sangat membuatku kaget setengah mati. Tapi Boro hanya menunjuk ke suatu arah. Di sana Bira memang tahu kalau Boro memberitahu bahwa Tanyu sudah pergi. Entah kenapa Bira malah terlihat sangat kesal. Mungkin karena tidur nyenyaknya yang diganggu. Bira juga kesal ke Tanyu karena cuman bisa bicara doang, mau mengajak memancing bersama, tapi malah pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Lalu Bira bertanya, apakah dia melihat orang-orang asing selain Tanyu? Boro menjelaskan dengan bahasa hewan bahwa dia juga melihat orang-orang asing yang terlihat sangat berbahaya, dan Tanyu malah pergi ke arah mereka. Mana mungkin mereka bakal bertemu? Pasti tidak akan terjadi apapun. Ya, mungkin saja. Kakek sudah bilang supaya aku jangan pernah meninggalkan hutan ini. Setelahnya mereka terdiam karena bingung harus berbuat seperti apa. Dan Bira pun mengingat kejadian sebelumnya dengan Tanyu. Di sana dia seperti menemukan kenyamanan saat Tanyu berkata mau menemaninya memancing bersama. Setelah cukup berpikir untuk memutuskan langkahnya, dia malah kepikiran, mungkin karena inilah dia dilarang ikut campur urusan orang lain. Akhirnya Bira memutuskan untuk pergi mencari Tanyu. Sebelum dia pergi, dia mengumpat kepada Tanyu yang sudah membuatnya repot. Dia juga sempat berpesan kepada Boro, jika mereka lapar, maka bisa makan ikan yang masih tersisa di dalam kendi itu. Bira akan kembali, jadi dia harap Boro jangan berkeliaran jauh-jauh, karena akan berbahaya untuk anak-anaknya. Lalu scene berganti ke sebuah desa yang telah mati, karena ditinggalkan semua penduduknya. Lihat saja nanti nenek-nenek api timur akan kubalaskan sesuai apa yang kalian lakukan padaku, ucap seorang anak yang kesakitan dan sedang diobati oleh saudaranya. Terlihat mereka adalah anak-anak yang dimaksud dari obrolan para tetua sekte api timur. Anak perempuan yang sedang mengobati terlihat ingin bertanya kepada saudara laki-lakinya. Namun dia disentak untuk diam saja dan segera menyembuhkannya saja. Tak jauh dari sana ada Tanyu yang sedang berlarian untuk kembali ke titik awalnya untuk mencari informasi tentang sahabatnya. Kehadiran Tanyu diketahui oleh anak-anak itu. Setelah dilihat-lihat, sepertinya Tanyu akan dijadikan mangsa oleh anak-anak ini. Karena setelah mereka lihat-lihat, pria di depannya terlihat cukup kuat. Dan itu akan menjadi sangat bagus untuk dijadikan korban jurus misterius anak ini. Dan cerita pun to be continue. Oke sobat rebahan, sampai jumpa di video yang akan datang.